Halo sahabat Aset, selamat datang kembali di acara BBA Bincang-Bincang Aset. Di episode keempat kali ini kita kedatangan dengan tamu-tamu spesial bisnis mereka selama yang sudah mereka kerjakan. Baiklah, hari ini dengan saya, announcer Rafael Bay Osadi akan memandu kalian semua untuk mendapatkan insight-insight baru dari tamu-tamu kita yang sangat istimewa ini. Ya, baiklah, bisa diperkenalkan diri dulu. Mungkin mulai dari perempuan dulu ya, ladies first, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin memperkenalkan diri, nama saya Denisa Fitri dengan NIM 1909964 dari kelas 2A Kewirausahaan. Saya di sini owner dari DNA Fashion. Terima kasih. Ya, uh, terima kasih atas kenalannya. Ya, mungkin silakan Kautsar Kesdik Aninito, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotsar Kesik Anito, NIM 1908143 dari kelas 2A Kewirausahaan. Saya itu owner dari aparelnya Paduka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersemangat sekali ya. Ya, sekarang untuk saudara Andi, silakan memperkenalkan diri dahulu. Nah, ya, perkenalkan, nama saya Andi. Saya dari kelas 2A KWU yang berdomisili dari Indramayu. Saya pun owner dari Artemis Ifuku. Ya, terima kasih. Sekarang untuk saudara Absep Ikna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Absep Ikna, NIM 1901869, kelas 2B Kewirausahaan. Di sini saya sebagai owner DNA Fashion. Ya, oke. Ya, terima kasih karena sudah memperkenalkan diri kalian ya. Nah, mungkin untuk pertanyaannya, saya akan bertanya kepada setiap bisnis terlebih dahulu. Jadi tidak semuanya langsung gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari DNA Fashion yang pemiliknya Dennis sama Asep. Nah, DNA Fashion ini bisnisnya bergerak di bidang apa sih? DNA Fashion ini bergerak di bidang fashion. Ya, bergerak di bidang fashion. Oke. Untuk berdirinya ini sejak kapan? Berdirinya tuh udah 3 bulan, tepatnya pada 10 September 2020. 10 September 2020. Kemudian Ya, baru. Ini kan bidang fashion ya. Kalian itu untuk fashion apa? Pria, wanita, atau mungkin anak muda? Kami tuh menyediakan. Untuk Ya, silakan. boleh Denisa Fitri. Ayo, siapa yang mau ini? Boleh Denisa Fitri yang menjawab. Oke, jadi DNA Fashion ini tuh untuk sekarang menyediakan 2 produk, yaitu hijab dan t-shirt. T-shirtnya tuh khusus buat cowok. Tuh. Terus apa yang ngebuat produk yang kelebihan dari produk Anda, produk kalian nih ya, daripada produk-produk yang lain? Jadi kelebihan produk kami itu memiliki kualitas yang terjamin. Yang pertama. Kemudian bahan yang sangat premium. Terus jahitan yang rapi. Terus packing yang menarik. Tetapi harga dengan terjangkau gitu. Harga yang terjangkau. Harga terjangkau itu kisaran berapa harganya? Untuk baju sendiri kisaran 40 sampai 80. Kalau untuk kerudung Denisa Fitri lebih tahu. Ya. Kalau
kerudung itu harganya tuh 45.000. 45.000. Itu untuk semua varian atau masih ada satu varian? Kami tuh baru launching satu model produk kerudung, jadi belum ada model-model yang punya gitu. Nah, kemudian kenapa kalian memilih bisnis di bidang ini, di bidang fashion ini? Alasan kami bisnis di bidang fashion ini karena kan fashion ini merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Lalu selain alasan tersebut, kami juga menyukai hal-hal yang berkaitan dengan fashion. Jadi ketika kami menjalankan bisnis ini pun tidak ada beban sama sekali. Jadi setiap prosesnya tuh memang kami nikmati gitu untuk membangun bisnis ini tuh tidak terbebani karena kami menyukainya seperti itu. Terus ini kan kalian berpartner ya. Ini cuma dua ini ownernya atau masih ada yang lain? Berdua. Berdua aja. Kenapa kalian memilih berdua untuk menjalankan bisnis tersebut? Awalnya sih kami hanya bicara-bicara aja, ngobrol-ngobrol doang. Terus kami tuh bisa mendapatkan satu tujuan yang sama gitu. Nah, dari sana kita bisa membuat bisnis ini tuh gitu. Karena dengan kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, terus tuh kita bisa menciptakan ide baru gitu. Oh, berarti awalnya tuh dari kalian ngobrol terus tiba-tiba nyeletuk gitu ya? Iya, soalnya satu tujuan, gitu. satu visi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan saya tanyakan lagi ya. Sekarang kita beralih ke Anindito dengan aparelnya Paduka. Ya, terima kasih. Ya. Anindito, ini bisnisnya bergerak di bidang fashion ya, sama ya? Ya, sama. Tapi fashionnya versi ke arah sportwear gitu, kayak pakaian olahraga gitu. Oh, pakaian olahraga. Baju bola. Itu baru rencana doang sih, baju bola, baju basket baru rencana, baju e-sport juga baru rencana. Jadi kita fokusnya awalnya baju renang dulu di awal. Oh, baju renang dulu. Itu baju renangnya untuk laki-laki perempuan atau untuk laki-laki aja? Semua, laki-laki sama perempuan, dari yang balita sampai yang dewasa. Oh, dari balita juga ada? Ada. Itu berdirinya sejak kapan, Dok? Berdirinya kan awalnya kan dari orang tua saya dulu, dari tahun 2014. Habis itu diterusin ke saya gitu. Nah, cuman ngambilnya cuman setengahnya doang tuh. Nanti saya bikin brand lagi gitu. Oh, berarti ada rencana mau bikin brand lain gitu? Ya. Oh, terus Dok, kelebihannya apa, Dok, produk kamu daripada produk-produk yang lain? Harganya itu lebih terjangkau. Karena kan biasanya kan baju olahraga kayak baju renang tuh biasanya kan kalau di mall-mall tuh agak lumayan mahal. Jadi kita tuh ditargetin ke kalangan kelas menengah ke bawah gitu. Itu terjangkaunya kisaran berapa, Tok, harganya, Tok? Dari harga bayi sampai itu. Kalau bayi itu harganya itu 60.000 sampai 100.000 kalau sampai dewasa ke atas. Kalau dewasa 200.000. Kalau misalkan bayi 600, kalau misalkan maaf, bayi 60. 200. Mohon maaf, bayi 60. Ini kamu kenapa, Tok? Kenapa, Tok, milih bisnis bidang fashion, Tok? Ada alasan tersendiri gak? Kenapa memilih bisnis di bidang fashion? Karena ya ini lebih suka ke bidang olahraga itu kan. Olahraga itu kan kayak itu renang. Jadi kita tuh ini butuh kayak gini gitu. Butuh namanya baju renang, terus baju bola dan lain-lain. Jadi kita fokusnya ke baju renang dulu.
Baju renang itu kan untuk orang renang gitu. Jadi misalkan kalau ada kompetisi atau latihan tuh, jadi ini kalau nggak ada baju renang ya pakai yang ini beli di sini gitu. Oh, berarti kayak karena ada alasan pribadi terus Ya, merasa, oh aku bisa ngelakuin ini gitu ya. ya betul. Ini bisnisnya sendiri atau ada partner toh? Sendiri. Karena ini ngelanjutin usaha orang tua. Sendiri. Bikin sendiri. Ya. Oh, ngelanjutin usaha orang tua ya. Ada rencana mau partneran Rencana nggak toh? mau Atau ya pengen sendiri aja berpartneran, dulu? Apa toh? tapi karena masih pandemi, nanti kemungkinan nanti antara Januari atau Februari, insya Allah. Oh, Januari atau Februari ya, Ya, tahun depan. partnerannya. Ya. Mau partneran sama temen toh? Atau mungkin sama saudara, keluarga yang lain gitu? Kalau bisa sih sama temen gitu, temen dekat atau temen squad. Oh, teman squad ya, teman dekat. Ya. Oke, makasih Andi Dito. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Andi. Artemis Ifuku. Halo, Mas Andi. Iya, Ya, Mas Andi, pemilik dari auto owner dari Artemis Ifuku yang bergerak di bidang fashion ya. betul. Ya. Sejak kapan Mas berdirinya? Nah, mungkin saya akan ceritakan terlebih dahulu gitu. Nah, penyebutannya sendiri itu bukan tadi yang benar tuh Artemis Oh, Ibuku Artemis. gitu. Nah, iya gitu. Nah, Oh, Artemis sendiri itu apa sih? Artemis itu sendiri masuk ke mitologi Yunani. Nah, di mana si Artemis ini adalah anak dari Zeus, yaitu Zeus itu dalam mitologi Yunani adalah dewanya para dewa. Nah, si Artemis ini masuk ke dalam dewa dewa perburuan gitu. Nah, di mana saya sendiri mengambil nama ini karena saya suka kan mitologi dan berharap gitu ya sesuai dengan namanya itu sendiri perburuan di mana alam liar, di mana pangsa pasar ini sendiri saya dapat mengatasi pasar yang ada gitu. Nah, kalau Ifuku sendiri berasal dari nama Jepang yang berarti pakaian. Nah, awal mulanya terbentuk sih berarti mungkin baru dari November. baru dari November ya? Wah, baru banget berarti. Berarti kalau misalkan diartikan dari namanya tuh, berarti ini antara pakaian dewa berburu atau pakaian dewa. Atau mungkin pakaian berburu. Sebenarnya kalau arti ya saya juga kenapa sih mengambil mitologi ini? Nah, seperti ada salah satu brand di Indonesia sendiri yaitu Deus kan. Deus itu plesetan dari Zeus itu sendiri. Ya. Kenapa saya mengambil nama Artemis? Mungkin saya juga terinspirasi dari situ. Kalau untuk artinya tidak bisa disamaratikan sih, cuma persepsi saya itu sendiri aja. Ya dewa perburuan supaya kita dapat bersaing gitu di pangsa pasar Dewa ini berburu. sendiri. Berarti kalau misalkan dari pandangan si pemiliknya sendiri, kan tadi bilang kalau misalkan namanya itu sebenarnya nggak ada owner nih, apa Artemis Ifuku nih? Suaranya patah-patah. Oh, suaranya patah-patah. Aduh. Ya, gini. Kan tadi dibilang kalau misalkan makna dalam artian namanya itu tidak memiliki arti spesifik kan. Tapi arti bagi sang owner itu apa? Arti bagi owner Artemis Ifuku itu apa? Nah, harapannya sih dengan mengemban nama dewa ini gitu, seperti namanya itu sendiri yang berarti dewa perburuan, kita itu dari Artemis ini mampu bersaing gitu di dalam pasar yang sedang berada. Baiklah, berarti ini ada apparelnya Paduka, terus ada Artemis Ifuku, sang dewa berburu. Nah, kelebihan dari produknya Artemis Ifuku itu apa daripada produk-produk lain, merek-merek lain? Kalau saya sih lebih ke ke remake gitu, kayak recycle gitu. Misalkan ada sesuatu pakaian kayak misalkan second gitu yang cacat gitu kita perbarui gitu. Nah, saya sendiri ada nih contohnya nih.
Nih, tuh. Yang Oh, tadinya, nah, yang tadinya mungkin hanya polos, tapi kita apa namanya berikan sebuah inovasi dengan di apa namanya di bleaching warna lagi gitu dengan ditambahin cat sehingga harga jualnya itu pun naik gitu. berarti bisa dibilang menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah dilupakan gitu. Nah, itu. Ya. Betul. Nah, terus alasan kenapa milih terjunnya di bidang fashion gitu, kayak kenapa nggak di bidang makan? Hmm. Halo, suara saya terdengar nggak? Iya, iya, iya. Nah, kenapa sih saya memilih di bidang fashion itu sendiri? Nah, orang tua juga apa gitu ikut andil berperan gitu. Kenapa saya apa mengambil fashion ini? Saya berkonsultasi dulu kan kepada orang tua apa sih yang bisnis harus saya jalani. Nah, saya pertama merekomendasikan makanan, tapi kedua orang tua saya memberikan sebuah pemikiran gitu. Jikalau kita mengambil makanan gitu, apa makanan itu akan cepat basi gitu, sehingga tidak tahan apa lama gitu. Berbeda dengan kita mengambil bisnis fashion gitu, yang misalkan kita apa beli nih barang tapi tidak laku, tapi 1 tahun kemudian juga barang ini tidak akan basi apa namanya barang ini awet gitu sehingga kapan kita menjualnya ya tetap bisa kita jual. Berarti dengan alasan karena baju itu tidak tidak cepat basi katakanlah ya, tidak cepat apa tidak cepat rusak, maka Nah ya betul seperti itu Mas Ropel. ya Mas Andi. Nah, kalau misalkan ini bisnis dari Artemis Ifuku sendiri itu dijalankan sendiri atau punya partner? Nah untuk sekarang sih apa namanya saya sendiri menjalankan bisnis ini sendiri gitu karena saya belum menemukan partner yang tepat. Nah saya juga tidak menutup kemungkinan untuk besoknya atau kedepannya untuk apa namanya mengkolabkan bisnis ini mungkin apa agar mempunyai inovasi yang baru dari teman supaya dia pun ikut dalam andil bisnis ini gitu. Berarti emang karena sedang kondisinya, jadi disuruh sendiri dulu gitu kan? Iya gitu. Emang situasi Hmm. kondisi terus belum ada yang satu frekuensi lah. Oh, belum ada satu frekuensi. Berarti mencari partner dulu gitu. Iya, kalau udah tepat kan udah enak gitu. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya untuk semuanya satu-satu ya. Ini kan masa pandemi COVID nih, ada COVID-19 yang notabene semua semua sektor kehidupan kita itu benar-benar terganggu. Nah, perubahan apa sih yang dirasain pas selama pandemi ini? Mulai dari DNA Fashion dulu nih, dari Kang Asep. Terus sama satunya mana tadi? Ya, silakan Kang. Kemute, Kang. Ya, Sebelumnya minta maaf, Kang Rope. Teman saya gak bisa masuk karena kan koneksi internetnya tidak bagus gitu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan. ya. Ya, di untuk pandemi saat ini saya tidak bisa merasakan apa-apa ya. Maksudnya tuh tidak, soalnya bisnis ini juga dibangun di saat pandemi gitu. Jadi saya belum merasakan gimana rasanya di saat pandemi ataupun tidak gitu. Masih belum belum terlalu ini ya. Kalau misalkan situasi kondisinya berbeda, masih belum tahu gitu ya. Iya, Hmm, Oke, pertanyaan yang sama dan sekarang kepada Mas Anindito. Halo, Halo, kedengaran? ya, ya. Gimana gimana nih Mas Anindito perubahan yang terjadi nih selama masa pandemi, selama sebelum perbanyak pajak?
Sebenarnya di masa pandemi itu ya karena kita baru ngerasain juga, cuman ya di awal pandemi itu kan belum gimana ya kayak nggak kerasa banget gitu. Cuman kayak omsetnya jatuh down gitu. Jadi belum ada kemungkinan bangkit. Kalau mau bangkit dari bisnis itu sendiri, cuman ada peluang sekitar 0,10% gitu. 0,10%. Wah, sudah Ya, dikalkulasiin juga ya. Ini ya kira-kira persenannya berapa kemungkinannya? sedikit sedikit. Karena ini namanya juga lagi pandemi kan pasti semuanya kan down gitu dari sektor ekonomi, sektor pembangunan dan lain-lain. Gitu. Dan juga ini kayak komplek-komplek olahraga itu ini nggak ada yang buka gitu kayak ini sport center, swimming training gitu. Jadi belum buka. Jadi bisa dibilang kalau misalkan yang bisnis bisnis kamu nih Tok, ini juga bergantung sama bisnis yang lain ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang untuk Mas Andi yang kalau Mas Andi kan bulan November ya, baru ya, masih baru. Nah, kalau misalkan selama mama bisnisnya, halo Mas Andi, Gimana bisa diulang tadi suaranya putus-putus? ya gini, kalau misalkan untuk halo halo, tersambung lagi. Coba diulang kembali, tidak ada suaranya. Iya, ya gini, Artemis itu kan ini baru ya. Nah, selama masa pandemi itu, gimana sih perkembangan bisnisnya atau penjalanan bisnisnya itu kayak gimana sih? Nah, sebenarnya gini pandemi atau enggak pandemi pun ada untung dan tidak untungnya. Ketika kita tidak pandemi, sebenarnya kita bisa menjual lebih gitu. Misalnya seperti door to door, misalnya personal selling itu mungkin berdampak besar bagi bisnis kita. Tapi di lain sisi, ketika kita pandemi pun sebenarnya kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada. Seperti halnya dengan kan kita ada di rumah aja nih, banyak dari kita yang bekerja di rumah, belajar dari rumah. Nah, dari kita kan ketika kita sudah menyelesaikan aktivitas seperti berkuliah atau bekerja, rata-rata dari kita memegang HP. Nah, memegang HP untuk melihat-lihat Instagram, TikTok, dan lainnya. Nah, dari situ kita mensiasati untuk pemasaran via itu. Kenapa sih? Nah, sekarang pun berdampak besar gitu bagi efek dari Artemis itu sendiri ketika kita promosi dari TikTok, dari IG. Pandemi ini pun tidak menghalangi dari pendapatan kami sendiri, ya lumayan lah, masih naik-naik terus gitu. Dari pandemi ini pun ada yang baiknya gitu, bukan hanya buruknya saja. Ya, seperti yang Artemis itu pun menggunakan sosial media ya. Nah, kemudian untuk pemasaran selama pandemi untuk DNF Fashion sama aparel Paduka, ini gimana? Kita mulai dari DNF Fashion dulu ya. Selama pandemi ini, Untuk strategi pemasaran dari DNA Fashion sendiri hampir sama kayak yang Andi barusan bilang, yaitu menggunakan media sosial, yaitu keputus ya. Iya, mungkin Saudara Asep, Kang Asep nih. ya strategi pemasaran selama pandemi ini sama kayak Andi ya. Saya memanfaatkan media sosial, itu Instagram dan WA. Karena kami juga belum
bener-bener itu gitu ke lapangan, jadi lewat sosial media dulu gitu. Berarti sama ya kayak yang Kang Andi, kayak Mas Andi. Ya, untuk Mas Andi itu, ya Mas Andi itu gimana nih untuk yang selama pandemi pemasarannya gimana? Kalau dari pemasaran itu kita tuh juga sama kayak Andi, cuman kita tuh kan karena tinggal di komplek karena bisa ini door to door, terus abis itu ini bikin status WA, posting Instagram, ya sama memposting di sosial media seperti gitu. Oke, sekarang nih harapan ke depannya untuk bisnis kalian semua, mungkin mulai dari DNA Fashion dulu. Harapan dari saya saja ya. Jadi harapan dari bisnis DNA Fashion ini ke depannya yaitu ingin terus berkembang, berinovasi agar bisa bersaing dengan pembisnis yang lainnya gitu, dan semoga bisa tetap bertahan walaupun masalah ataupun kegagalan menimpa bisnis kami gitu. Oke. Kemudian untuk harapan dari Mas Andi sebagai CEO Artemis, apa harapan ke depannya? Nah, harapan saya sendiri untuk tahun depan nih ya, semoga aja pandemi ini udah nggak ada gitu. Dengan nggak adanya pandemi, pendapatan dari masing-masing sudah kembali, ekonomi pulih, sehingga daya beli dari masyarakat pun kembali gitu. Nah, harapan dari saya sendiri pada 2021 ini di Artemis ini dapat gitu menemukan partner yang tepat guna bisa sharing-sharing supaya jangan sendiri aja, kalau sendiri kan kayak gimana gitu. Nah, yang kedua ingin ekspansi lah, bukan hanya di dalam baju, kita juga ingin kayak ke aksesoris sehingga kita tidak bermain-main di dalam satu kotak saja, sehingga kita harus bisa keluar dari zona nyaman gitu, bukan hanya di situ-situ aja, kayak gitu sih, berkembang lebih baik. Oh ya, amin, semoga harapannya terjadi. Untuk Mas Anidito, untuk aparel padukannya, harapannya itu semoga pandemi segera menghilang, mudah-mudahan aparel paduka itu bisa kembali lagi ini biar pelanggan datang ke sini untuk membeli barang-barang saya, cuma itu doang. Oke. Harapan saya itu. Oke, yang terakhir, tips-tips untuk teman-teman kewirausahaan. Ya, siapa yang mau duluan? Silakan. Mungkin Mas Andi Dito dulu. Tips-tips untuk teman-teman kewirausahaan yang lain. Yang pertama-tama itu ya kita tuh harus menentukan brandnya. Kalau kita mau berusaha, misalnya gini, kita tuh pertama bahan, dan yang kedua itu adalah tahan banting. Ketika kita down, yang terakhir itu jangan menyerah. Untuk Mas Andi, apa tips-tips untuk teman-teman kewirausahaan yang lain? Mungkin sedikit tips dari saya ataupun moto gitu, jika kita terlahir miskin, jangan salahkan keadaan bila kita mati dengan keadaan miskin gitu. Nah, adapun untuk tipsnya itu sendiri, jangan patah semangat gitu. Ketika kita sudah menyerah ya sudah gitu, sudah game over. Masih banyak tantangan-tantangan lain seperti ketika kita SMP ada SMA, ketika SMA ada kuliah, dan ketika kuliah kita ada kerja. Dunia itu seperti itu, jadi kita tetap harus berkembang, tidak boleh di titik yang sama saja. Nah, dari itu teruslah memperbaiki diri. Oh ya, siap, bagus tipsnya. Oke, untuk di innovation dari Mas Asep Ikna dan Mbak Denis, apa ini tips-tips untuk teman-teman kewirausahaan yang lain? Tips dari kami buat anak KWU ya, jangan pernah putus asa, optimis, percaya diri, dan jangan pernah menyerah. Untuk Mbak Denis? Tambahan sedikit aja, jangan lupa berdoa terus dan selalu promosi gitu.
Oh, berarti doa dan usaha ya. Ya, ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau share-share pengalaman pribadi, pengalaman bisnisnya, terus gimana keadaan usahanya. Dan inilah Bincang-Bincang Aset episode keempat. Terima kasih. Saya aturkan kembali kepada seluruh bintang tamu kali ini. Dan mohon maaf ya kalau misalkan tadi ada salah kata, terus misalkan ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja maupun saya sengaja. Ya, terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton ini sampai akhir. Dari saya, Rafael Boy Osadi, Bincang-Bincang Aset, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.